Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Endang Setiorini. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 01 Trans Batu Marta 7, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam video saya kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini berarti pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Maksudnya di sini adalah bahwa setiap anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru juga harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang selanjutnya, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Penjelasan yang pertama tentang kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah mereka ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah tentang profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya yang bisa dilakukan guru adalah membaca rapor murid di kelasnya. Yang terakhir, menggunakan penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Apakah diferensiasi konten itu? Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep,
atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Maksudnya di sini adalah berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain? Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model yang lain dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, maupun modul 1.4? Tentu saja ada keterkaitan antara modul yang satu dengan modul yang lain. Keterkaitan yang pertama adalah modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang selanjutnya adalah keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan yang ketiga yaitu antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Antara lain, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul yang terakhir yaitu keterkaitan antara modul 1.4 dan juga modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.